Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. 2 ekor sapi milik warga Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan raib digondol maling. Pemilik baru menyadari hewan ternaknya hilang pada pagi hari setelah diberitahu oleh sang istri. Sapi milik Suhendar, warga Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang, hilang digondol pencuri. Pemilik baru mengetahui kalau kedua hewan ternaknya hilang pada pagi hari setelah dibangunkan oleh sang istri. Menurutnya, selama 10 tahun memelihara sapi, ini kali pertama ternaknya dicuri. Padahal sekira pukul 2.30 sampai pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, ia sempat keluar rumah untuk memberikan makan kepada kedua ternak tersebut. Saat kejadian, tidak mendengar suara apapun sewaktu pencurian itu terjadi. Padahal kandang berada di samping dan berjarak beberapa meter dari rumah. 2 ekor sapi berjenis indukan itu adalah Limosin serta Brahma dan dalam kondisi bunting. Tak jauh dari kandang ada jejak kaki sapi menuju perkebunan milik warga. Kawanan maling melintas kebun jagung milik warga setempat dan menebus sebuah gedung tak terpakai yang berada di ujung kampung. Komplotan pencuri diperkirakan lebih dari 1 orang itu diduga membawa kabur sapi yang dicuri secara hidup-hidup menggunakan mobil. Karena terlihat bekas jejak ban kendaraan dan tanaman pohon jagung di sekitar area tersebut rusak akibat terinjak-injak. 2:30 itu saya masih melihat sapi ke kandang, itu masih makan 2:30 itu. Setelah itu saya tidur, bahkan sampai jam 3 pun belum tidur, saya masih gelisah gitu, masih gelisah. Nggak tahu jam berapa lah ininya mah, kita tidurnya mah. Tahu-tahu pagi itu saya dibangunin sama istri, katanya sapinya udah nggak ada. Masalah sapi itu saya nggak curiga sih Pak, karena saya ini melihara sapi udah puluhan tahun gitu. Ada 2, yang satu Limosin, yang satu Brahman. Semuanya jenis kelaminnya betina, babon semua. Kalau yang Limosin itu udah bunting sekitar 7 bulanan. Kalau yang Brahman itu sekitar 4 bulan. Dalam kejadian, Suhendar mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sebuah truk kontainer milik ekspedisi JNE terbakar di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Gerbang Tol Bakauni Utara, Lampung Selatan. Nahas seluruh paket yang berada di dalamnya tidak dapat diselamatkan. Sebuah kendaraan truk kontainer paket syarat muatan terbakar di Jalan Lintas Sumatera Gerbang Tol Bakauheni Utara, Lampung Selatan. Api cepat meluas sehingga semua barang tak dapat diselamatkan. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Truk ekspedisi dengan nomor polisi L879OW milik perusahaan JNE terbakar di Jalan Lintas Sumatera kilometer 9, sekitar Gerbang Tol Bakauheni Utara, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Angin kencang membuat api semakin berkobar dan menghanguskan kendaraan beserta paket yang ada di dalamnya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia bagian Barat. Polisi langsung melakukan penjagaan dan menutup Jalan Lintas Sumatera sebab dikhawatirkan api menyambar ke kendaraan lain. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim damkar tiba di lokasi. Petugas cukup kewalahan karena api terus membesar, sekitar 1 jam akhirnya dapat dipadamkan. Naas seluruh paket di dalam kontainer tak dapat diselamatkan. Beberapa unit kendaraan roda 2 juga hangus terbakar. Petugas dan warga hanya berusaha mengeluarkan barang dari kendaraan. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ya, kami 20.30 terima laporan dari
salah satu anggota Dewan DPR Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Deden, yang kebetulan berdomisili di Desa Ata. Berdasarkan laporan tersebut, kita luncurkan 2 unit untuk melakukan pemadaman yang katanya kebakaran truk yang bermuatan paket. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya penyebab dari kebakaran ini sedang kita selidiki dari pihak kepolisian. Kurang lebih 1 jam ya, berikut pendinginan. Kita ya pertama kita melakukan pemadaman ya, mengangkat barang-barang yang sudah terbakar agar memudahkan kita memadamkannya. Setelah itu baru kita lakukan pendinginan. Betul-betul tidak ada api, baru kita bisa katakan selesai. Ada berapa mobil yang kita kerahkan untuk pemadam? Sementara menurut pengakuan supir, melihat api dari dalam box mobil, namun saat akan dipadamkan, api langsung membesar dan membakar kendaraan. Diduga sementara penyebab kebakaran berasal dari konsleting kelistrikan. Kronologis awalnya itu posisi saya berhenti mau ngecek ban. Nah habis itu tiba-tiba ada asap yang keluar dari sela-sela pintu itu. Setelah itu apa yang kita lakukan, Bang? Yang kita lakukan itu kita minta izin buka segel. Lalu kita buka, ternyata udah berkobaran api gitu Pak. Dan ini kan diketahui tadi kan sudah sampai kabarnya di depan bengkel sini ya? Iya betul. Di Desa Ata. Itu tahu sendiri atau ada warga yang Saya tahu sendiri Pak, karena saya berhenti. langsung berhenti? Betul. Kalau muatan sendiri diperkirakan itu kan sumber api dari dalam. Ya. Diperkirakan api itu dari mana? Api itu kalau dalam perkiraan sih terlalu uap panas ya mungkin Pak ya. Dan itu juga masih tercium bau kimia. Iya betul. Akibat peristiwa ini, Jalan Lintas Sumatera sempat mengalami kemacetan. Petugas membuka kembali Jalan Lintas Sumatera setelah api padam. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Bupati Lampung Selatan sampaikan rancangan KUA APBD tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD setempat. Seluruh anggota fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan siap untuk membahas rencana tersebut. APBD Lampung Selatan tahun 2024 diproyeksikan 2.252 miliar lebih. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024. 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan menerima dan siap untuk membahas rancangan KUA PPAS APBD tersebut di tingkat komisi dan badan anggaran. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024. Rancangan KUA PPAS APBD tahun 2024 tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat. Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Rosiadi. Didampingi 3 orang wakilnya, serta dihadiri 34 anggota dewan dari 50 anggota dewan yang ada. Nanang menyampaikan ringkasan proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024. Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan sekitar 2.252 miliar 79.770.000 rupiah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 368 miliar 691.459.000 rupiah. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sebesar 1.882 miliar 428.311 rupiah. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 960 juta. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 2.252 miliar 79 juta 770.229 rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 368 miliar 691 juta 459.229 rupiah. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar
1.882.428 juta. Sementara itu, 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan menerima dan siap untuk membahas rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024 di tingkat komisi dan badan anggaran. Hal itu terungkap dalam pandangan umum yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi. 8 fraksi itu yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKS, kemudian fraksi Demokrat, fraksi PKB, dan fraksi gabungan Nasdem Hanura Perindo. Surat KUA dan PPAS APBD tahun 2024 lebih memprioritaskan anggaran dan atau belanja untuk hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dibandingkan belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi yang kurang bermanfaat langsung bagi masyarakat Lampung Selatan. Kedua, pemerintah serius dalam melakukan perbaikan infrastruktur karena sampai saat ini pun jalan-jalan antar desa dan kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan masih ada yang belum juga disentuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dan terkesan acuh. Tentunya ini akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lampung. Meski menerima dan siap untuk membahas, fraksi juga memberikan kritik dan saran kepada pemerintah daerah setempat agar dalam pengelolaan keuangan daerah lebih optimal ke depan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, sebanyak 91 desa di Kabupaten Lampung Utara menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Pemerintah kabupaten setempat membentuk beberapa tim guna melakukan pemantauan terkait pelaksanaan pilkades tersebut. Sebanyak 91 desa di Kabupaten Lampung Utara menggelar pemilihan kepala desa serentak. Pemerintah kabupaten membentuk beberapa tim guna melakukan pemantauan pelaksanaan pilkades tersebut. Proses pemungutan suara di TPS beberapa desa berjalan lancar. Wakil Bupati Ardian Saputra bersama rombongan melakukan pemantauan di sejumlah desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Kemuning, Abung Kunang, dan Kota Bumi Selatan. Berdasarkan pantauan, tidak ditemukannya kendala baik sarana dan prasarana maupun kebutuhan logistik pilkades. Wakil Bupati berpesan bagi calon kepala desa terpilih untuk tidak bereforia secara berlebihan dan terus berkomitmen dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Bagi calon yang tidak terpilih untuk tidak berkecil hati, sebab menurut Wakil Bupati, untuk ikut dalam mensejahterakan masyarakat, desa tidak harus menjadi kepala desa. Semoga bisa melaksanakan hasil suara rakyat di desanya dan yang tidak terpilih jangan putus asa, tetap semangat untuk membangun desa. Bukan karena jadi kepala desa kita bangun, tapi membangun desa kita harus bersama-sama, baik kepala desa terpilih dan calon kepala desa yang lain. Yang bagi yang tidak beruntung, calon kades yang tidak beruntung, ada pesan? Gimana? Ada pesan untuk calon kades yang tidak beruntung? Untuk calon yang kades tidak beruntung, tetap semangat karena berjuang untuk pembangunan baik di Kabupaten Lampung Utara dan desa setempat, bukan hanya jadi kepala desa tapi masyarakat. Untuk diketahui, sebanyak 266 calon kepala desa ikut dalam kontestasi pilkades serentak di 91 desa di Kabupaten Lampung Utara. Para calon kades ini sebelumnya telah mengikuti deklarasi damai yang intinya siap kalah, siap menang. Dari Lampung Utara, Avan, LDS TV mengabarkan.
Pemirsa, dalam rangka memaksimalkan pembangunan yang ada di Kota Metro, pemerintah kota melaksanakan evaluasi serapan dana alokasi khusus tahun anggaran 2023. Wali Kota mengatakan pada evaluasi serapan DAK tahun 2023, pihaknya mengedepankan leading sektor, yaitu Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR. Pemerintah Kota Metro melakukan evaluasi serapan dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2023. Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan kinerja dan pembangunan. Rapat pembahasan dana alokasi khusus atau DAK Kota Metro tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Wahdi Sirajuddin. Wali Kota Metro mengatakan pada evaluasi serapan DAK tahun ini, pihaknya mengedepankan 3 leading sektor, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR yang memperoleh DAK di tahun 2023 ini. Wahdi menambahkan dalam tahap ini, seluruh proses sudah berjalan dengan baik. Bahkan seluruh dokumen telah ditekan Wali Kota sehingga dipastikan tidak ada keterlambatan. Ringkasan alokasi DAK tahun 2023 fokus di sektor pembangunan fisik meliputi infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Hasil pembahasan total DAK Kota Metro tahun ini mencapai 22 miliar rupiah. Jumlah dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat itu turun sekitar 11 miliar rupiah dari periode tahun 2022 sebesar 33 miliar rupiah. Wahdi menyebut total anggaran pembangunan fisik di Kota Metro sebesar 50 miliar rupiah. Dengan 30 miliar diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk digunakan untuk pembangunan rigid Jalan Dr. Sutomo sepanjang 2,1 km dengan kucuran 5,1 miliar rupiah. Hari ini kita evaluasi dana alokasi khusus fisik non fisik. Yang fisik, alhamdulillah untuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, alhamdulillah sudah pada proses dokumen-dokumen selesai semua, tinggal masuk di aplikasi Omspan. Untuk gelontorannya berapa Pak Wali itu yang di DAK ini? DAK fisik. DAK fisik 22 kita dapat. Menurun di 2022 kurang lebih 33, turun 10-an ya. Betul. Sekarang 22. Semakin menurun kan DAK kita. Total ya. Yang mulai dari DAK tadi kan. DAK itu 22. Yang fisik ya. Ada di pendidikan, ada di kesehatan, ada di PU. Di PU itu hanya 1 yang sedang kita tunggu ini. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan doakan jalan untuk Sutomo itu yang satu-satunya DAK fisik jalan ya Sutomo itu, yang lainnya adalah dana transfer dari APBD. Dedi Saputra, LDS TV, Kota Metro mengabarkan. Pemerintah Kota Metro gelar kejuaraan tenis lapangan junior tingkat nasional tahun 2023. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan atlet dari berbagai daerah se-Indonesia. Ratusan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan tenis lapangan junior tingkat nasional tahun 2023. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan sportivitas dan pembimbingan bagi para atlet-atlet muda di Indonesia. Guna meningkatkan sportivitas di dunia olahraga, Pemkot Metro mengadakan kejuaraan tenis lapangan tingkat nasional tahun 2023. Perlombaan ini dikhususkan bagi para atlet junior yang ada di Indonesia. Kompetisi yang digagas oleh PLT Kota Metro KONI dan juga Dispora Rat Kota Metro ini akan berlangsung mulai dari 10 Juli hingga 15 Juli tahun 2023. Berlokasi di lapangan tenis AB Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Sebanyak 132 atlet junior mengikuti kejuaraan tingkat nasional yang dikemas dalam Wali Kota Cup Kota Metro 2023. Para atlet muda dari berbagai daerah seperti Palembang, Bangka Belitung, Jakarta, hingga Kalimantan Tengah sangat antusias dengan adanya kejuaraan ini. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali generasi muda di Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat menjadi atlet profesional ke depannya. Wali Kota Metro Wahdi mengatakan, potensi pada cabang olahraga tenis lapangan di Bumi Sayuwawai sangat besar.
Dirinya berharap ke depannya Kota Metro mampu mengadakan event-event yang sama tingkat nasional. Saya harap betul-betul ke depan memang kegiatan-kegiatan sini dihidupkan. Karena potensi kita di tenis besar sekali, termasuk Porprov kemarin, tenis lapangan jadi andalan kita juga. Nah, mudah-mudahan juga masyarakat juga bisa menyaksikan acara seperti ini. Yang lainnya multiplier efek yang bisa diperoleh bahwa orang lebih mengenal Kota Metro. Jadi Metro itu lebih dikenal dengan adanya event-event yang skala nasional. Kita kepingin kota yang tidak luas ini tetapi punya kekuatan besar, termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan nasional. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, LDS TV, mengabarkan. Masih bersama saya Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, jalan rusak parah. Warga Kampung Sriwai Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah minta Pemda untuk memperhatikan jalan di daerah tersebut. Masyarakat Dusun 3 dan Dusun 6 Sriwai Langsep berharap agar tahun ini jalan dapat diperbaiki. Infrastruktur jalan di semua daerah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Sebab bila akses jalan bagus, perekonomian warga juga ikut meningkat. Dan lagi bila kampung yang mengalami jalan rusak berbatasan langsung dengan kabupaten lain akan menjadi sebuah perbandingan di tengah masyarakat. Bila jalan di kabupaten tetangga lebih bagus dibandingkan dengan jalan di kampung mereka. Hal ini terjadi di Kampung Sriwai Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Jalan Kampung Wai Langsep rusak bertahun-tahun belum tersentuh perbaikan, terutama di Dusun 4 dan Dusun 6 sampai ke Kampung Kalidadi. Rusaknya sudah parah dan bila ada orang yang sakit, yang perlu dirujuk ke rumah sakit, jalannya tidak baik bagi penderita sakit darurat medis dan bisa membahayakan penderita tersebut. Di sisi lain, Sudarwanto, 60 tahun, salah satu tokoh masyarakat Kampung Sriwai Langsep menyampaikan kepada media, jika masyarakat Dusun 4 dan Dusun 6 sangat berharap tahun ini jalan kampung diperbaiki. Karena sudah bertahun-tahun masyarakat disuguhi jalan rusak, bila musim hujan jalannya becek dan bila musim kemarau debunya mengganggu kesehatan warga. Ini minta tanggapannya Pak ini terhadap jalan Kampung Wai Langsep ini yang udah rusak seperti ini. Udah berapa lama jalannya rusak? Udah lama sekali. Udah lama sekali? Betul, 20 tahunan lebih. Terus harapan Bapak? Ya dibangun yang bagus. Ini tahun ini sudah ada pengajuan untuk pembangunannya belum Pak? Katanya udah. Katanya, iya. Cuman janji doang. Bapak tinggal di dusun berapa di Wai Langsep? 4. Dusun 4? Ya. Harapan Bapak kepada pemerintah? Ya tolong, jalan ini kan jelek, harus dibangun. Sementara itu, Kakam Sriwai Langsep Sulaiman berharap jalan ini tahun ini segera dibangun. Sebab jalan ini sudah menjadi keputusan dari Musrenbang Kecamatan. Dan lagi, Camat Johannes Chansen sudah melaporkan ke Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Tentang kondisi jalan Kampung Sriwai Langsep dan proposal pengajuan juga sudah disampaikan. Harapan sebagai Kakam dan masyarakat Wai Langsep, tahun ini di anggaran perubahan jalan ini segera diperbaiki. Ya kami sebenarnya dari tahun ke tahun sudah berkali-kali ngajuin pembangunan jalan ini. Ini jalan satu-satunya jalan Sriwai Langsep menuju keluar, khususnya ke kecamatan, bahkan anak-anak sekolah juga kan ini ya merasa kesusahan, merasa kesulitan ketika musim penghujan, apalagi kalau pas kemarau itu debu malah masuk rumah semua. Jadi harapan kami itu kan ya jalan ini segera diperbaiki, karena dari tahun kemarin juga sudah saya ajukan. Artinya bahkan sudah menjadi keputusan Musren kecamatan juga, tapi ternyata masih juga belum dibangun. Jadi mohon untuk di tahun ini ya segera direalisasikan terkait dengan pembangunan jalan ini. Terus harapan Bapak terhadap pemerintah daerah seperti apa Pak? Ya dimohon perhatiannya dan juga mohon segera dibangun jalan kampung ini, jalan kabupaten ini yang. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan.
Pemirsa, sebanyak 266 calon kepala desa dari 91 desa di Kabupaten Lampung Utara melaksanakan deklarasi damai. Deklarasi damai tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan doa ini akan diimami oleh Bapak Agus Taufik, Minister. Sebanyak 266 calon kepala desa dari 91 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lampung Utara melaksanakan deklarasi damai. Deklarasi damai bertujuan untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan agar proses demokratisasi yang diharapkan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman. Pilkades serentak bakal dilaksanakan pada 13 Juli mendatang. Pada saat pelaksanaan Pilkades, Polres menurunkan 500 personil termasuk BKO dari Brimob dan personil dari Polres Waikanan, Lampung Tengah, serta Tubaba. Seluruh personil siap bakal menempati di pos-pos penjagaan 1 hari sebelum pemilihan kepala desa berlangsung. Bupati Lampung Utara yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Lampung Utara dalam sambutannya mengajak calon kepala desa, pendukung, serta masyarakat untuk menyukseskan pemilihan kepala desa dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. Tentu kita mengharapkan ada komitmen yang sama dari para calon kepala desa yang akan melaksanakan pemilihan pada tanggal 13 Juli yang akan datang, untuk bersama-sama masing-masing pendukungnya untuk menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan agar proses demokratisasi pemilihan kepala desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat umum. Sebagaimana yang mereka sudah ucapkan secara bersama-sama, isi deklarasinya agar dapat dipahami dan diimplementasikan di dalam rangka penyelenggaraan Pilkades nanti. Karena ada 91 desa yang melaksanakan Pilkades dengan jumlah calon kepala desa 266 orang. Nanti akan melibatkan kurang lebih ada 500 personil ya, kita dari Polres, termasuk BKO dari Brimob dan Polres tetangga ya, dari Waikanan, dari Lampung Tengah dan Tubaba. Saya mengharap ya seluruh peserta maupun tim sukses ya, termasuk para pendukung warga masyarakat, termasuk juga panitia ya, dapat menjaga situasi tetap kondusif. Kita ingin pemilu ini, Pilkades ini pesta demokrasi ya, bukan untuk menciptakan satu situasi ancaman terhadap keamanan. Personil kita sudah setiap tahapan sudah kita lakukan pengamanan, termasuk juga nanti sebelum Amin 1 sebelum pemungutan suara sudah kita geser. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pawai Karnaval Budaya Topeng semarakan gelaran Festival Krakatau tahun 2023 yang digelar di Pusat Kegiatan Olahraga atau PKOR Waihalim, Bandar Lampung. Tujuan dari gelaran festival ini ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sektor kepariwisata. Pawai Karnaval Budaya Topeng tradisional khas Lampung digelar dalam menyemarakan gelaran Festival Krakatau 2023 di Lampung yang bertemakan Nemu Ngimah pada Sabtu 8 Juli 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat Kegiatan Olahraga atau PKOR Waihalim, Kota Bandar Lampung yang dimulai sekira pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pantauan, ratusan peserta yang berasal dari 15 kota atau kabupaten se-Provinsi Lampung mengikuti kegiatan ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobi Irawan, mengatakan, tujuan dari diadakan kegiatan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sektor kepariwisataan, mendorong pariwisata Provinsi Lampung berkualitas dan berkelanjutan, memperkenalkan atraksi wisata, budaya, dan segala potensi yang ada di Provinsi Lampung. Tujuan kegiatan yang pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisataan, mendorong pariwisataan Lampung yang berkualitas dan berkelanjutan, memperkenalkan atraksi wisata, budaya, dan segala potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Keempat, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional.
serta rebranding guna meningkatkan citra positif kepariwisataan Lampung melalui event pariwisata yang mengangkat keragaman khasanah budaya Lampung. Tema kegiatan Krakatau Festival tahun ini adalah Nyemui Nyimah, yang merupakan salah satu nilai falsafah hidup masyarakat adat Lampung yang bermakna sopan santun, berbagi, pemurah, dan ramah kepada tamu. Pada event ini, seluruh peserta tamu, undangan, dan masyarakat yang hadir, kami harapkan menggunakan topeng dan penutup wajah sebagaimana tradisi yang berakar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan mock-up aplikasi desain kepariwisataan Provinsi Lampung, serta penyerahan piagam rekor muri atas diraihnya prestasi engkak kue ketan khas Lampung terbanyak, yakni 1000 loyang pada Festival Krakatau. Namun, sesaat sebelum kegiatan dibuka, hujan deras menghinggapi lokasi. Meski begitu, pembukaan tetap dilakukan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Kemudian, selepas hujan selesai, para peserta tampak mulai berbaris untuk melakukan pawai keliling. Bobi Irawan dalam wawancaranya mengatakan, hal berbeda dalam pelaksanaan Festival Krakatau 2023 ini adalah dengan mengangkat kebudayaan topeng Lampung melalui pelaksanaan lomba topeng, serta karnaval yaitu tutup wajah, tuping, dan sekura. Baik pemirsa DSTV, kali ini kita sudah bersama Pak Kadis, Pak Bobi Irawan. Pak, boleh jelaskan ke kita Pak, hari ini dari kegiatan Nyemui Nyimah, ada kegiatan seperti apa Pak? Ya, jadi ini adalah rangkaian Krakatau Festival yang kita buat rebranding baru ya. Walaupun rangkaiannya dari tahun ke tahun memang sudah ada seperti ini, seperti karnaval budaya dan sebagainya. Yang baru adalah kita mengangkat tradisi tuping, sekura, dan nyumbuk manjau yang memang memiliki akar kuat di budaya Lampung. Nah, dari tadi pagi itu sudah kita laksanakan, misalnya lomba mewarnai untuk anak-anak, kemudian mewarnai tuping juga untuk anak PAUD dan anak SD, kemudian ada pemecahan rekor muri ingkak ketan sebagai makanan khas Lampung, dan juga karnaval budaya. Nanti malam kita ada Sparking Night, hiburan untuk masyarakat, itu Kangen Band. Dan yang pasti event kali ini adalah event kolaborasi. Pak, untuk harapannya Pak khususnya, harapan untuk masyarakat Lampung setelah adanya event Maslen ini Pak, khususnya K-Fest ini Pak. Ya, untuk K-Fest ini saya berharap tahun-tahun ke depan ini tidak dirubah lagi, bahwa kita mengangkat tradisi tuping kita yang memang kuat mengakar di budaya dan adat masyarakat Lampung, sehingga kita memiliki selling point yang kuat dan karakter festival yang kuat, bukan hanya di level nasional tapi juga mendunia. Harapan kita seperti itu. Terkait dengan pariwisatanya sendiri, dengan adanya event-event seperti ini, saya berharap pariwisata kita akan semakin maju, orang semakin melihat apa itu Lampung. Dan kita ingin dengan adanya festival itu sebagai magnet dan daya tarik, bahwa pariwisata Lampung itu memang memiliki keragaman budaya, memiliki destinasi yang banyak dan indah-indah, juga kuliner yang enak-enak. Sehingga inilah menurut saya magnet bagi pariwisata Lampung untuk lebih maju ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Thank you. Dari Bandar Lampung, Rahmat dan Rizal mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.